Eka dan rekan saya Fahrizal. Salam peace of mind. Zat, katanya kamu punya pantun nih buat opening kita. Bener banget nih. Jalan-jalan ke Semarang. Cakep. Orangnya baru tahu bakso. Halo hadirin sekalian, selamat datang di Otomo Talks by Garda Oto. mantap nih. Pas banget deh. Jadi keinget Semarang nih, kangen deh, cucol ya. Nah, Jadi ada apa aja nih? Zal di Otomo Talks episode hari ini. Nah, jadi Rip, sekarang kan udah bulan puasa ya, terus kita udah menjelang Lebaran, pasti identik banget nih dengan kegiatan dari setengah warga Indonesia, khususnya mungkin di Jakarta ya, yaitu apa coba? Mudik dong pastinya. Betul banget. Jadi kita akan membahas tentang kiat-kiat menyongsong mudik nih, dan apa aja yang harus dipersiapkan kalau kita mau mudik, khususnya perjalanan road trip atau perjalanan darat gitu. Bener banget nih Zal, dan udah pasti ya, kita ini pasti punya narasumber yang udah tahu nih tips-tips apa aja sih aman berkendara saat perjalanan mudik. Pastinya, makanya kita udah kedatangan narasumber kita, yaitu seorang profesional trainer Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas, yaitu Om Ridwan Ika Purwoko. Halo. Welcome to Otomo Talks, jadi Garda Oto. Nah, apa kabarnya nih Om? Alhamdulillah sehat-sehat nih. Perjalanan tadi dari mana? Dari Depok kebetulan. Macet. Enggak, gitu. Dekat ya. Dekat. Iya. Setengah jam lah kira-kira. Setengah jam. Nah, sebelum jauh-jauh kita bahas topiknya nih, mau nanya dong Om, Iya. kira-kira mudik nggak nih tahun ini? Tahun ini kebetulan nggak mudik karena orang tua dan juga mertua ada di Jakarta. Tapi biasanya Biasanya mudik kalau nggak ke Jogja, kalau nggak ke Lampung. perjalanan darat. Darat pastinya. Road trip ya. Road trip biasanya gitu. Keren banget. Nah, kan Om ini selaku profesional trainer di IABL, misalnya Aman Berlalu Lintas. Nah, Ya. itu kan gerakan keselamatan berlalu lintas dari Astra. Dan banyak sekali trainer mungkin kayak Om ataupun pelopor, kalau nggak salah disebutnya keselamatan yang tergabung di dalamnya. Ya. Boleh nggak Om diceritain sedikit, IABL tuh apa sih? Terus Om tuh di situ bertugas sebagai profesional trainer tuh ngapain? Iya, jadi gini. IABL itu salah satu gerakan awareness daripada PT Astra Internasional, yang dimana IABL ini membuka ataupun meningkatkan awareness tentang aman lalu lintas. Banyak hal yang dilakukan di sana. Salah satunya adalah kita future focus. Jadi bagaimana masyarakat itu mulai kita berikan awareness tentang aman lalu lintas. Apalagi sekarang dengan adanya kurikulum merdeka, apalagi sekarang dengan adanya banyak hal yang bisa dilakukan. Dan itu bisa dilakukan semuanya melalui design thinking. Kita bicaranya adalah bagaimana future fokus daripada manusia Indonesia, khususnya para pelajar, yang kita bisa didik mereka supaya mereka menjadi awareness. Makanya kita ada satu program namanya Road Safety Educators. Jadi bagaimana kita berikan awareness kepada mereka, bukan hanya kita memberikan awareness, tapi bagaimana mereka juga melakukan awareness yang sama terhadap teman-teman sekitarnya. Ini yang coba kita tawarkan untuk agar bagaimana pendidikan aman berlalu lintas itu bisa kita berikan sejak dini. Karena kalau sudah, mohon maaf, usianya sudah terlanjur dalam tanda kutip sudah dewasa atau bagaimana, kan agak susah untuk kita berikan pemahaman. Pemahamannya lebih fokus terhadap para pemuda, para pelajar yang mereka kondisinya sudah labil. Terus kita berikan sedikit pendidikan tentang awareness, kita berikan experience kepada mereka sehingga mereka menjadi individu yang luar biasa. Dan kita berangkatnya dari healthy urgency dan sebagainya. Karena kita future focus bukan problem focus. Kalau kita bicara problem focus, rasanya sulit sekali di sana. Karena kalau mungkin problem itu kan nggak bisa habis. Tapi kalau kita bicara future focus gitu ya, akan ada banyak hal di sana kita bisa berikan peran kita untuk bagaimana kita mendesain itu semua agar memberikan satu impact yang luar biasa terhadap masyarakat tentang pentingnya aman berlalu lintas. Wow, kegiatannya tuh banyak ya. Salah satu kegiatan yang mungkin paling dekat tuh katanya mau ke Semarang ya. Betul. Nah, itu Jadi, apa sih mau kegiatannya? Jadi kita mau ada kegiatan di Semarang, kita memperlakukan yang namanya kurikulum merdeka. Di sana ada satu modul integrasi antara perusahaan asuransinya negara, Jasara Harja, kemudian Kementerian Perhubungan, terus kemudian Korlantas Polri. Mereka membuat satu modul terkait dengan kurikulum merdeka. Itu dibuatnya dari tingkat dari tingkat TK, PAUD sampai ke levelnya mahasiswa. Nah, besok yang akan kita sambangi adalah dari teman-teman di Semarang. Kita bekerja sama dengan Polrestabes
di mana kurikulum merdeka itu di bagian akhirnya, karena ini sifatnya adalah kurikulum merdeka, maka di sana ada satu satuan karya yang dibina oleh kepolisian namanya Saka Bayangkara di bawah di bawah Kasat Binmas gitu ya, para satuan bina masyarakat, bagaimana mereka ada satu krida tentang lalu lintas dan penguatan krida itu yang akan kita lakukan. Jadi metodenya menggunakan kurikulum merdeka, pelaksanaannya bagaimana di orang-orang di kelas 10 mereka ada yang namanya narasikan gitu ya. Jadi mereka membuat satu project untuk bagaimana konten kreatornya dalam menyiarkan ataupun campaign tentang Indonesia yang aman lintas. Di kelas 10, di kelas 11 mereka belajar tentang safety driving dan juga safety riding. Di kelas 12 mereka akan lebih menganalisa lagi tentang pentingnya berkendara, dan itu ada hak dan kewajiban daripada pengendara. Jadi itu yang akan kita lakukan secara, memang ini menimbulkan impact, memang tidak bisa cepat, harus berproses. Tapi kalau kita tidak lakukan dari sekarang, bagaimana kita menyiapkan generasi yang berikutnya? Betul. Karena banyak sekali sekarang pelanggaran di mana-mana. Betul. Ini macet sedikit dia lawan arah. Iya. Kejadian nih di TBC Matupang ini kan banyak ini ya, banyak proyek ya, veteran kan, di mana kan, mulai dari sini sampai dengan Condet itu kan semua lagi dibangun kan. Nah kalau kita lihat ya salah satunya keras, akhirnya saya pernah lakukan, saya palang motor saya mundur Pak, banyak orang kejadian dan sebagainya. Nah itulah kita memberikan awareness gitu, peran kita bagaimana mendalami dan juga memberikan masukan-masukan kepada para stakeholder agar mereka juga bisa melakukan proses, bukan hanya sekedar sosialisasi, tapi bagaimana kita memberikan impact pada mereka. Itu yang kita lakukan. Oke, keren banget ya. Menarik banget sih itu ya, program baru design thinking yang masuk ke metode kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka. Langsung aja nih Om, kita masuk ke topik hari ini yaitu mudik, tentang kebiasaan mudik masyarakat Indonesia. Nah, kita ada info nih, sekitar 1,3 juta kendaraan meninggalkan kota Jakarta saat momen mudik. Dan di tahun 2023 kemarin meningkat 3% dari tahun 2022. Nah, biasanya waktunya tuh berdekatan sampai bersamaan, sehingga jalanan tuh pasti macetnya luar biasa ya. Sebenarnya fenomena seperti itu bisa diantisipasi nggak sih? Ya, pertama gini, mudik itu kan satu euforia. Bagaimana mereka cinta dengan keluarga mereka yang ada di kampung dan sebagainya. Ya, itulah pentingnya kenapa kalau bicara defensive driving, yang pertama adalah kita atur perjalanan kita, rencanakan perjalananmu. Jadi kapan tanggal waktu yang tepat untuk mudik itu bisa kita atur. Tentunya dengan kita banyak komunikasi dengan banyak pihak. Kalau kita bilang sekarang ini zamannya bukan lagi berfokus pada satu titik, tapi bagaimana kita berkonektif antara satu dengan yang lainnya, dengan atasan, dengan teman, dengan segala banyakan. Itu kan perlu dilakukan komunikasi gitu ya, agar ketika kita punya rencana perjalanan, ada kan orang yang berpikirnya saya mau ngambil cutinya ini saja, supaya nanti banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada orang yang terus kemudian saya ngambil cutinya sekarang aja, nggak banyakan. Karena kenapa? Ketika mereka komunikasi, biasanya kalau buat teman-teman yang muslim gitu ya, mereka ada waktu itikaf. Izin Pak, saya mau ke kampung 5 hari sebelum hari H, agar saya bisa itikaf di kampung dan saya bisa akan lebih dengan keluarga. Nah itulah yang kita sebut dengan rencanakan perjalananmu. Jadi antisipasi dari hal kecil, bagaimana kita mengatur timeline perjalanan itu sangat penting. Gitu, jangan sampai terus kemudian dadakan semuanya berbarengan, akhirnya ya sudah. Semua H-2 misalnya. H-2 semua macet ya. Iya. Kadang-kadang kita berpikir gini, kejadian mudik di beberapa tahun yang lalu, orang berpikiran bahwa pasti hari-hari sepi gitu. Ternyata semua orang hari H datang berangkat semua. Karena biasanya hari H itu kosong gitu ya. Ternyata menjadi pembeludakan. Justru orang-orang yang berangkat pada saat H-1 itu hari takbiran, mereka lancar luar biasa. Karena itulah fenomena yang nggak bisa kita hindari. Makanya kalau bisa rencanakan perjalananmu dari jauh hari. Kalau besok kan tanggal 10 April itu sekitar hari apa itu? Hari Selasa atau Selasa kalau misalnya. Ya kalau bisa berangkat dari Kamis. Karena kan biasanya Jumat ya cuti 1 hari gitu ya, supaya bisa berangkat dan juga akan aman. Tapi kalau semuanya diberangkatkan di hari Sabtu atau Minggu, ya bisa dipastikan itu akan sedikit crowded di perjalanan. Betul Om. Nah, saya juga nih Om kan mudik nih, tapi masih bingung Om antara kendaraan pribadi atau angkutan umum. Nah, biasanya kan kalau pakai kendaraan pribadi itu terjebak macet, capek di jalan, apalagi harus balik, capek. Nah, biasanya kita ada nggak sih Om preparation dari diri kita sendiri kalau kita mau melakukan mudik road trip? Iya. Yang pertama kita perlu tahu konteksnya. Kadang-kadang ada plus minus dalam perjalanan.
baik yang road trip maupun yang angkutan umum. Kalau angkutan umum biasanya akan kerepotan sendiri pada saat nanti berangkat kita ke stasiun, di dalam stasiun itu perlu banyak orang, begitu turun nyari angkutan untuk ke rumahnya agak sulit. Banyak hal begitu. Yang kedua, kalau kita melakukan road trip gitu ya, kadang-kadang kita berpikir yang bisa nyetir gue sendiri. Keluarga juga gak ada yang bisa. Katakanlah begitu, kadang-kadang dialog pribadi itu masuk ke dalam tubuhnya kita gitu ya. Kadang-kadang nanti gue capek di sana, niatnya mau istirahat dan sebagainya, malah jadi besok gak bisa istirahat ngapa-ngapain. Sudah cutinya sedikit, terus kemudian waktunya juga pendek, terus kita lupa sama badan kita yang kadang-kala badan kita ini mekaniknya kan agak kurang gitu. Apalagi kalau sudah berumur gitu ya. Kadang-kadang kesehatan kita juga kurang kita jaga. Kita merasa nyemarin anak muda, masih kuat gitu ya, kita hajar semuanya. Itu yang boleh bisa. Jadi persiapannya adalah rencanakan tujuan kita mau mudik ini dalam rangka apa. Kalau ingin dalam rangka agak jalan-jalan, kan sudah banyak fasilitas yang bisa kita lakukan di sana. Kalau memang ini untuk kekeluargaan yang sifatnya yang waktu sebentar gitu ya, berarti kita mesti preparation agak banyak. Mengantisipasi kalau nanti perjalanan kita harus istirahat di mana dan sebagainya. Karena di beberapa titik sekarang sudah ada hotel transit. Nanti bisa dicek tuh. Asal bisa tidur ya. Kalau terus kemudian kita nggak bisa tidur di musola gitu ya, atau di masjid gitu ya, ada hotel transit yang bisa kita tidurin, yang agak bisa bikin kita refresh lagi gitu perjalanan. Karena banyak sekali hal-hal yang kita bakal dapetin di perjalanan. Kuncinya sih satu, tidur. Istirahat gitu. Baru nyetir betul. Nah selain itu ya Om, biasanya tuh ada beberapa juga pengendara tuh yang sering sekali mengalami kecelakaan saat mudik. Ya. Nah itu terbukti bahwa ada total 5.800 kecelakaan tahun 2023 lalu. Ya. Biasanya faktor apa aja sih nih Om yang bisa menyebabkan kecelakaan tersebut? Yang pertama yang pasti adalah fatigue. Fatigue itu terkait dengan masalah kesehatan yang berkendara. Karena saking euforia yang mudik, dia lupa dengan kondisi badan yang tadi saya sampaikan. Dia sibuk menyiapkan barang-barangnya, dia sibuk untuk barang-barang yang akan dibawa, karena biasanya ke kamu kan memberikan satu hasil bahwa ini loh yang saya sudah dapatkan di Jakarta. Oleh-oleh dan sebagainya gitu ya. Mereka lupa dengan hal itu. Jadi udah gitu kadang-kadang mobil juga perlu kita preparation kan. Nah hal-halnya biasanya yang menjadi itu satu masalah fatigue. Yang kedua biasanya masalah microslip. Kadang-kadang kita dalam perjalanan itu kadang-kadang microslip itu sekitar 1-2 detik, tapi itu bahaya. Saya pernah mengalami kejadian hal yang sama ketika perjalanan pulang dari Balikpapan menuju Samarinda. Itu mata kedip sedikit gitu ya, tiba-tiba alhamdulillah yang di belakang ngerti defensive driving. Begitu mobil saya agak goyang-goyang gitu ya, dia pasti kayak klakson kenceng. Oh terima kasih. Jadi kita ada nanti juga kaget ya. Kalau misalkan waktu itu sendiri kita nggak tahu kan gitu kan. Nah makanya awareness tentang hal-hal yang begini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat gitu. Karena masyarakat juga punya peran penting terhadap keselamatan dari setiap penggunanya. Yang pertama masalah fatigue, yang kedua masalah microchip, yang ketiga masalah teknis kendaraan. Ini juga sangat penting. Perlunya kita lakukan preparation terhadap kendaraan. Dari mulai servis rutin yang berkala, dari mulai penyiapan kendaraan yang fit gitu ya. Nah, terus kemudian dari mulai barang-barang yang tidak banyak barang-barang di dalam mobil, kalau perlu taruh di atas tuh untuk mengantisipasi hal tersebut gitu ya. Jadi di bawah itu hanya sebatas orang dan juga beberapa cemilan-cemilan gitu ya untuk menikmati selama perjalanan. Seperti itu sih. Nah itu kan tadi dari preparation ya, persiapan. Tapi kan kita juga nggak tahu nih Om ada pengemudi lain yang yang menyebabkan kita terjadi sesuatu dan sebagainya kan. Astra juga mengkampanyekan defensive driving ya. Itu cara gimana kita mengantisipasi. Biasanya cara sederhana kita mempraktikkan defensive driving itu gimana sih sekaligus untuk menghindari hal-hal terjadi di luar kontrol kita. Iya, jadi defensive driving itu bukan hanya masalah kendaraan, tapi juga masalah pengemudinya. Yang paling gampang adalah yang paling pada saat kita menyetir hindarkan hal-hal yang bersifat distraksi kayak handphone gitu. Kadang-kadang kita kan nggak tahu tiba-tiba ada yang menghubungi apa segala macam. Orang kan tahunya kita mudik kan. Yang lebih baik nggak ada tuh yang namanya distraksi itu, handphone dan sebagainya gitu ya. Yang kedua bicaranya adalah bagaimana kita pemeriksaan ban. Ban itu kan penting. Karena jangan sampai banyak barang terus kemudian bannya itu full maksimal gitu ya, itu juga berbahaya untuk bisa kita jalankan. Yang ketiga adalah bagaimana kita memeriksa peralatan tools kit yang harus wajib kita bawa di sana. Nah hal-hal inilah yang kemudian preparation terkait dengan defensive driving. Yang selanjutnya adalah faktor yang lainnya.
Seperti misalkan pemerintah saat ini kan melarang mobil-mobil besar, terutama kecuali truk sembako dan sebagainya untuk melintas. Karena itu adalah salah satu perilaku defensive driving. Karena kita tahu bahwa yang namanya truk itu kadang-kadang kan dia berjalannya stabil, tapi tidak ngebut. Sementara mobil-mobil pribadi itu kan kadang-kadang dia ke kanan, terus dia main kecepatan dan sebagainya. Nah, saat mudik kalau hari biasa mungkin akan sedikit kosong, tapi kalau udah mau begitu hari raya itu kan pasti mobil akan di mana-mana. Nah, kalau pemerintah melakukan hal yang sama untuk itu, salah satunya bagaimana mobil-mobil atau barang-barang truk besar itu tidak boleh jalan di waktu-waktu tertentu. Karena salah satunya antisipasinya itu terkait dengan defensive driving hal seperti itu. Itulah yang kemudian Astra melalui beberapa macam kegiatan selalu mengkampanyekan itu. Pegang setir juga ada caranya gitu. Nah terus kemudian kadang-kadang kita itu kan pengennya simple. Mobil ke kanan, tangan kanan kita yang nyalahin aturan sampai narik setirnya kan begini kan gitu kan. Lebih padahal harusnya gimana? Harusnya kalau setir itu kan kita pegang di sini, di tengah-tengah. Terus batas dari tangan kiri itu hanya sebatas tengahnya saja. Jadi setengah ke sini. Jadi yang kanan hanya setengahnya saja. Jadi dan kekuatan itu tangan itu lebih kuat kan tangan kanan. Jadi tangan kiri itu hanya sebatas push aja dia. Dia kan tarik, terus dia dibantu begini. Terus nggak bisa begini. Itu kan sesuatu hal yang paling simpel. Karena kalau kita begini, tiba-tiba ada satu hal yang distraksi tadi, entah anaknya tiba-tiba mukul gitu dari belakang, ayah kaget gitu kan bisa lepas hilang kendali. Gitu kan hal-hal yang biasa. Tadi misalkan handphone gitu ya, lagi perjalanan mudik, taruh di situ ya. Ini guyon aja sih sebenarnya. Tiba-tiba sampingnya ada istrinya gitu ya. Tiba-tiba pacarnya telepon gitu ya. Sayang tuh gitu kan. Apa yang dilakukan? Oke, pasang sabuk bunga apa? Dia buang setir mobil. Gak jadi lah silaturahmi. Itu kan alasan yang terus kemudian hal yang simpel tuh jangan dilakuin. Kalau nggak pengen bahaya, lebih baik matiin aja ataupun hilangkan dari sisa sel gitu. Pegang setir, terus kemudian fokus, terus kemudian penghalang-penghalang di kanan kiri depan belakang, maksudnya kaca belakang kita bisa lihat. Karena banyak hal barang-barang itu ya lebih baik ada di atas, pakai rooftop gitu, roof track gitu ya, supaya itu bisa mengantisipasi hal tersebut. Gitu. Nah kalau tadi soal ban, lihat tekanan ban gimana? Rifka nih ngomong di cewek nih. Jadi gini, tekanan ban itu kan kalau kita lihat ada kalau perhatiin deh ban itu. Ban itu kalau misalkan empat sisi yang paling bawah itu nempel gitu ya, itu yang bagus gitu ya. Tapi kalau terus kemudian kekencangan dia cuman ada ini yang kita bilang kadang-kadang apa ya? Kalau di jalan apa sih namanya? Saya lupa kan. Apa ya aquaplaning gitu kan. Jadi kalau lagi basah gitu, jadi dia nggak nepak gitu. Sekarang sekarang kita nggak nepak. Kayak kita deh jalan tiba-tiba ada orang dan nggak napak aspal tuh rasanya gimana gitu. Nah ini kan sama nih kayak ban kalau terus nggak napak, terus kemudian ada air yang terus kemudian ada di situ, dia nggak bakal terjadi itu slip, aquaplaning dan sebagainya. Makanya kita bisa lihat tekanan ban itu minimal 3 tuh dia menyentuh tanah, itu bisa kelihatan tuh. Oh ini kayaknya kurang angin nih, tambahkan dan sebagainya. Itu penting tuh. Gitu. Kalau cek yang di samping jok tuh benar nggak? Yang tadi tulisan ini. Tulisan tekanan angin. Tekanan angin betul. Itu kan ada titik maksimalnya, titik minimalnya kan. Kalau misalkan bawaannya banyak gitu ya, jangan sekali-sekali ban itu kita kencang. Justru malah agak diturunin. Bukan karena apa-apa, karena tekanan ban itu dengan barang yang kuat itu kan bisa menjadikan sesuatu hal yang bahaya juga selama perjalanan. Nah tuh teman-teman banyak banget tuh. Iya, sangat bermanfaat nih. Nah, kalau tadi kan kita tahu kiat-kiatnya ya, itu sebenarnya dari umur berapa sih kita tuh bisa memahami defensive driving itu dipelajarinya tuh sejak kapan? Soalnya tuh kalau kita lihat ya, secara kayak kita belajar berkemudi atau membuat istilahnya SIM lah yang itu belum banyak yang mengajarkan terkait dengan defensive driving. Betul. Jadi memang sekarang pemerintah melalui kurikulum Merdeka yang tadi kami sampaikan di awal, mereka membuat satu modul integrasi. Dari mulai TK sampai PAUD, terus kemudian sampai dengan tingkat siswa, itu mereka udah betul-betul disiapkan. Jadi kalau misalkan kayak anak TK, bagaimana kita belajar ajarkan ke mereka menyeberang jalan harus lewat wajib melalui zebra cross. Karena kalau kita bicara sama dunia pendidikan, ke mereka awareness kita tingkatkan sejak awal, itu kita menghilangkan kata harus dan diganti dengan kata wajib.
Kalau kamu harus kerjakan ini gitu kan, itu merasa ada tekanan. Kalau kamu menjadi seseorang yang luar biasa, kamu wajib melakukan 1, 2, 3, 4. Kalau kata wajib itu sudah tertanam di dalam dirinya, itu otomatis tuh dia akan mempelajari itu semua. Jadi kadang-kadang kita sama anak sudah pendidikan, kamu harus ini ya, kamu harus begini, ngerasain nggak dulu? Pasti ngerasain. Tapi kalau sesuatu hal yang ini wajib kamu lakukan gitu, kita tertantang untuk itu. Makanya di dunia pendidikan, awareness tentang defensive driving itu dengan pemerintah membuat satu kurikulum merdeka yang tadi saya sampaikan, modul integrasi pendidikan lalu lintas, itu sudah mendesain tuh, grand design-nya ada tuh, dengan metode pembelajaran dan capaian belajar yang akan diinginkan apa. Jadi mereka setelah lulus SMA, mereka bisa punya SIM, mereka udah paham. Karena selama ini ya, mohon maaf, kadang-kadang kita melihatnya ada di beberapa training kita sampaikan gitu ya, itu SIM yang betul-betul diraih dengan cara dia mengikuti tes itu cuma 1 orang. Tapi alhamdulillahnya orang-orang ini kemudian mendapatkan satu pendidikan pelatihan, sehingga mereka juga akhirnya punya komitmen kalau bisa gitu ya, anaknya, orang lain dan sebagainya, SIM itu dilalui dengan cara yang benar. Begitu. Oke, berarti dari kecil atau dari dini mungkin? Sedini mungkin. Paling gampang lewatin zebra cross deh. Orang aja nyebrang mungkin beberapa gitu ya, nggak ada zebra cross gitu. Betul nih. Nah, sebelum lanjut nih Om, kita mau ada ladies nih. Mereka mau nyampein video-video viral yang tentang perjalanan mudik saat ini. Nah, kita lihat dulu nih ke video yang pertama dari ladies, silakan. Wah, akhirnya kita bisa mudik ya, Beb. Akhirnya kita sampai juga nih di rest area. Kamu capek nggak tadi nyetirnya? Aduh, lumayan sih, Beb. Pegal-pegal sedikit. Tapi untuk hari ini kita mau bahas apa, Beb? Karena kita lagi mudik, kita bahas aja video-video viral tentang mudik. Aduh, ada apa aja sih? Nih, yang pertama videonya. Macet banget ya, Beb, kayak kita tadi. Aduh. Nah, kira-kira nih untuk menghadapi kemacetan selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan agar tetap aman sampai tujuan? Nah, itu tadi kita udah lihat ya, kalau macet banget kan di sudut pasti kalau kayak gitu kita kondisi kayak masih emosinya, keselnya gitu. Lapar lagi puasa. Lagi puasa dia, itu lah. Terus gimana kalau biar bisa tetap fokus biar aman tuh bagaimana? Iya, yang pertama balik lagi rencanakan perjalananmu. Sekarang menuju terutama yang ke arah ke arah timur ya, dari Jakarta menuju Cirebon, Semarang dan sebagainya. Itu kan banyak tol sekarang bisa dilalui. Misalkan nih, kalau dulu kemacetan itu kan berada di gerbang-gerbang pemberangkatan seperti gerbang Cawang Halim gitu ya. Kalau sekarang orang menuju Cikampek itu kan bisa melewati beberapa jalur. Jalurnya itu bisa dari jalur Marunda, bisa dari jalur Bogor gitu ya, melewat Cibitung dan sebagainya. Terus mereka juga bisa lewat jalur Jatiwaringin atau Jatiasi yang bisa langsung naik ke tol MBZ gitu ya, tol MBZ ya gitu. Makanya itu perlu kita antisipasi itu. Karena kita biasanya ada, sekarang kan teknologi Google Maps sendiri kan sudah bisa meng-capture itu. Bisa meng-capture itu, kita bisa lihat di sana. Yang pasti yang kedua, jangan paksain untuk jalan. Even kita euforianya tinggi, jangan paksain untuk jalan. Kalau terus kemudian nggak memungkinkan, lewat jalur biasa sampai dengan Karawang Barat atau Karawang Timur, baru kita bisa masuk tol. Karena kan orang, dan jangan lupa juga, bukan tanpa tantangan di wilayah Cikarang, Karawang gitu kan, itu kan jalurnya kan jalur biasa, tapi kan kondisinya macet semua kan begitu kan. Nah itu dia bilang, rencanakan perjalananmu, jangan terus kemudian euforia berkelebihan gitu ya. Karena kalau kelebihan itu kan nggak bagus gitu ya. Jadi kita bisa meng-capture itu semua dengan data-data yang ada gitu. Jadi itu sangat penting supaya kita tadi tidak menimbulkan kejenuhan dalam perjalanan. Terus kita mesti tahu juga rest area itu ada di mana saja. Rest area yang kalau kita ikut MBZ itu pastinya ada di 52 sama yang berikutnya. Kalau kita lewat bawah itu kan juga cukup banyak di sebelah kirinya.
Itu perlu kita atur perjalanannya. Kalau terus kemudian orang-orang dari Jakarta Utara tolnya agak sedikit mahal gitu ya, mereka bisa lewat jalur Marunda masuk, terus kemudian bisa langsung ke Cibitung. Itu bisa mempercepat. Jadi jalurnya tuh bisa banyak dilalui sekarang ini gitu. Itu dari awal harus ada nih Om. Harus ada. Masuk tol mana, berhenti di Betul, mana. direncanakan betul-betul itu. Biayanya berapa ke sini gitu ya. Betul, mesti Dirinci lah. Walaupun road trip juga jangan asal gas aja gitu. Itu hal yang penting itu untuk menghindari hal kejenuhan. Snack juga perlu kita persiapin kan gitu. Tiba-tiba buka di jalan gitu kan. Kondisi macet gitu kan, makanan minuman nggak ada, nggak tersedia. Kadang-kadang orang kan gampang nanti di depan ada rest area. Belum tentu. Mereka udah mempersiapkan semua, rest area-nya penuh, malah dialihin sama pemilik sama polisi setempat. Sudah penuh. Kan beberapa kejadian kan pernah kejadian kemarin itu kan. Di 2 tahun lagi udah capek, rest area-nya penuh. Kadang orang banyak istirahat, jangan dipaksa Pak, kita akan nyetir ini. Nggak bisa untuk lanjutin perjalanan ketimbang nanti kecelakaan. Akhirnya pemerintah waktu itu meeting bareng kan di jalan tol tuh, untuk akhirnya mereka bikin yang namanya flow itu ya, lawan arah gitu ya, kontraflow mereka lakukan itu kan akhirnya untuk arus balik ya. Itu harus semua kalau kita bicara berdekatan semua. Nah itu yang paling penting dilakukan. Jadi kita betul-betul merencanakan perjalanan. Kartu tol juga jangan cuma satu. Nah itu, ini bahaya ini. Kita tol gitu kan. Itu sama ya. Sama gitu kan, kartu yang sama gitu kan. Betul-betul kalau di perjalanan, nanti aja saya ngisi di sana. Nanti aja saya ngisi. Pernah satu kejadian, kami pernah melakukan satu perjalanan ke Bandung gitu ya. Gampang, nanti kita isi pakai misalkan ada salah satu marketplace gitu ya. Kita bikin gitu ya, terus top up. Terus kita mau update saldo, ternyata nggak keluar update saldo. Error. Ujung-ujungnya kan akhirnya kita banyak waktu lagi untuk kita melakukan itu. Sementara waktunya yang harusnya sudah bisa berjalan sekian kilo gitu ya, terhambat untuk melakukan proses isi tersebut. Karena kita juga tahu pada saat mudik pasti banyak orang. Nggak mungkin kita lakukan itu secara cepat gitu. Makanya di perjalanan itu disiapin, dari sebelum berangkat, betul. Mau berangkat lewat mana? Ada plan juga kali ya. Jadi udah ada mappingnya lah. Mapping ya, sehingga jadi nyaman. Iya. Kalau bisa lihat, kita kan mengantisipasi ya. Kita lihat juga rumah sakit di mana, polisi seperti apa. Kan begitu kan ya. Karena kita kan nggak tahu kejadian, terutama bengkel ya. Kalau tiba-tiba bannya rusak dan sebagainya, itu kan perlu juga diantisipasi, bengkel-bengkel terdekat dan sebagainya. Itulah salah satu rencana. Narasikannya adalah rencanakan perjalanan dengan baik. Rencanakan dengan baik tuh. Oke. Dan Astra juga kalau nggak salah menyiapkan Astra Siaga Lebaran ya. Astra Siaga Lebaran sepanjang jalur tol Cipali itu. Sepanjang Cipali. Cipali itu. Di Cipali juga ada, sepanjang tol Merak juga banyak tuh dilakukan. Di Merak kan kalau tidak salah ada 2 rest area yang bisa dikunjungi. Mereka juga udah siapkan siaga di sana. Teman-teman Astra juga fokus akhirnya di sana. Dengan kampanye, dengan ini mereka juga melakukan hal yang sama. Itu juga mereka juga berperan di situ. Jadi 24 jam ya? 24 jam. 24 jam sehari. Oke, nah lanjut nih ke video yang kedua nih. Ada video apa lagi nih? Nah, kita lihat tuh ya. Ini ada lanjut ke perjalanan ladies nih. Kemana lagi nih mereka ya? Kita lihat yuk. Wah, clear banget ya Beb penjelasannya. Nah, kita jadi harus lebih memperhatikan cara berkendara terutama nih pada saat musim mudik ini. Nah, terus ya, tadi tuh aku lihat ada pengendara motor yang bawaannya tuh banyak banget. Lebih banyak dari kamu ini. Oh my God. Kita lihat aja yuk videonya. Coba mana Beb? Tuh, gaman banget kan, Beb? Ngeri banget Beb ngeliatnya. Aduh, makanya nih coba kita tanya ya, sebenarnya kapasitas muatan yang seharusnya tuh segimana sih? Oke, jadi kan ada video tuh orang mudik naik motor bawaannya banyak banget. Mungkin ada oleh-oleh buat keluarga, ada apa. Sebenarnya kalau kita bawa barang itu di motor atau di mobil, ada aturan gitu. Maksudnya berapa bobotnya? Ya, kalau bisa kita bicara motor, tadi gambar motor adalah yang dianjurkan itu adalah 2 penumpang dan 1 anak kecil. Itu yang makanya beberapa banyak di perjalanan mudik itu banyak
petugas-petugas kepolisian gitu ya, itu selalu melakukan sosialisasi. Mereka juga tidak bisa melarang orang-orang itu untuk mudik, tapi inilah yang harus kita kembangkan awareness di sana, meningkatkan. Jadi motor itu gitu ya hanya untuk 2 orang dan 1 penumpang kecil saja. Tidak diperuntukkan untuk, kadang-kadang kan gini, ada barang ditaruh di atasnya. Dia bikin tempat sandaran baru, dia taruh kayak di belakang gitu, dia taruh lagi di sini untuk taruh barang-barangnya, karena ini oleh-oleh dan sebagainya. Itu sebenarnya membahayakan. Karena kita kan nggak tahu, tiba-tiba ikatannya kurang kencang, terus kemudian tempatnya ringkih dan sebagainya gitu ya. Itu kan bisa membahayakan pengendara. Oleng dan sebagainya, itu kan mengganggu juga, mengganggu untuk dalam perjalanan. Terus bagaimana kan antisipasinya? Ya kalau bisa segala sesuatunya ya dikirim lah. Kan sekarang paket juga banyak kan begitu ya. Jadi bisa kirimkan aja. Kita yang naik motor. Iya betul, itu kan bisa dikirim tuh. Terutama ya memang sih pada saat mudik lebaran barang-barang paket pasti numpuk tuh. Di mana-mana juga banyak tuh. Ya itulah pentingnya kita rencanain tuh. Nah kalau mobil bicaranya ya usahakan tidak ada hal yang administrasi dalam mobil. Semua barang-barang nanti taruh di atas. Kadang-kadang kita punya koper taruh di belakang kan, di bagasi, terus tidak tanpa sengaja itu bisa nutup tuh di bagian belakang sampai kaca belakang. Sementara yang namanya defensive driving itu kan harus melihat kanan kiri, depan sama belakang melalui kaca belakang ini kan, untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan. Nah itu makanya ada tempat naruh di atas untuk barang-barang. Itu yang dilakukan. Itu memang sudah sewajarnya adalah begitu untuk mengantisipasi hal yang lain-lain. Berarti harus ini ya, harus tahu kapasitasnya, terus harus tahu nyimpennya juga jangan sembarangan ya. Biasanya kan ada yang ya udah masukin aja misalnya. Iya, karena dari kepanikan euforia aja gitu, masukin aja gitu. Nah, ini yang ketiga nih masih ada nih video terakhirnya dari ladies tadi nih. Mereka mau interview info juga perihal mudik. Coba kita lihat videonya. Oh, ternyata kapasitas penumpang dan barang bawaan itu berpengaruh loh sama keselamatan kita di jalan. Betul banget, Beb. Nah, tadi nih aku ngeliat ada mobil yang ada kasurnya di dalamnya. Masa sih? Iya, enak banget gak sih, Beb? Kita habis nyetir capek-capek bisa langsung tidur di belakang di kasur. Nih, coba kita lihat nih Mana videonya. lihat? Iya sih enak. Tapi sebenarnya boleh nggak sih Beb kayak gitu? Langsung aja nih kita tanyain ya. Itu kalau kita kayaknya berenak pakai kasur ya, tidur damai gitu ya. Supirnya nggak tidur, supir juga nggak tidur gitu ya. Nah ini yang biasa bisa disalah kaprahkan gitu kan banyak pihak. Sebenarnya tools itu kan memudahkan kita ya dalam banyak hal. Tapi kalau di mobil ini saran kami sih tidak perlu dilakukan. Karena kenapa? Yang namanya ada kasur di belakang, kan yang namanya orang-orang tidur di belakang itu kan kita nggak tahu kondisinya mereka seperti apa. Yang terpenting adalah kalau defensive driving memastikan kunci itu selalu terlock gitu ya. Karena kan kalau orang tidur begitu kan pada saat perjalanan tiba-tiba ada yang ngebuka pintu, ada yang ngejeblak kan bahaya juga. Iya, betul. Kalau tiba-tiba di perjalanan terus kemudian iseng, ini apa sih gitu kan, namanya anak-anak gitu ya. Namanya orang tua juga kadang-kadang kita juga cari keisengan, iseng nih Pak, ini cetek gitu. Kita kan nggak tahu. Jadi saran kami untuk para pemudik yang terus kemudian menggunakan mobil, terus ada kasur di belakang, usahakan jangan pakai kasur deh. Usahakan ya tidur sewajarnya saja di dalam mobil. Kalau istirahat di rest area deh. Kalau memang penumpang bisa nyaman tidur di dalam mobil gitu ya, nggak usah ada alat tambahan gitu. Karena space orang berdiri, orang duduk di dalam mobil itu kan untuk perjalanan, bukan untuk wisata. Atau kalau perlu keluarganya segala macam kan ada sekarang mobil-mobil yang khusus disiapkan ya, rental yang memang ada sleeper bus gitu ya. Itu kan bisa dilakukan kan itu bisa dilakukan tuh. Di beberapa perusahaan asal kan juga menyiapkan itu gitu untuk orang-orang yang pengen mudik dengan nyaman gitu ya. Ya pakai aja nih buat sekeluarga gitu, agak nyaman gitu perjalanan. Karena kalau memaksakan diri untuk melakukan itu agak sulit. Saran kami sih tidak dilakukan dan barang-barang itu disimpan di atas. Karena untuk kenyamanan kita dalam berkendara itu penting banget. Sesuai peruntukan yang standar. Sesuai peruntukan standar. Betul. Oke, mungkin itu video terakhir dari ladies tadi itu Om. Thank you ladies atas video viralnya tadi. Nah Beb, sekarang kita udah banyak banget nih pengetahuan baru tentang berkendara aman saat mudik. Bener banget, Beb. Sekarang kita bisa berkendara dengan aman dan juga nyaman. Mantap. Yuk kita langsung aja lanjutin perjalanan.
Yuk. Dah. Mas, spare partnya asli kan? Perbaikannya garansi kan? Selamat siang, bisa dibantu? Tenang, ada Garda Auto. Jaminan spare part asli, no worry. Ih, apaan sih belok kiri? Tenang, ada Garda Auto. Bisa dibantu? Kala momen mencekam, kami ready 24 jam. Nah, tadi kayak mereka mudik kemana ya, Rik ya? Ribet banget. Bahan-bahannya dijaga ya, itu banyak banget. Iya. Dari tadi. Oke nih. Nah, iya ini langsung aja Om. Iya. Kalau dari Om sendiri ini pengalaman Om pribadi ya. Gitu. Iya. Pernah nggak ya ada momen road trip mudik itu yang nggak bisa dilupain tuh, mau Iya. unik atau apa lah? Ya tadi ke Jogja atau ke Lampung. Iya. Beda tuh kan. Beda. Tolnya tuh sama Astra. Beda gitu. Kalau sama-sama Astra nih, mau yang ke Lampung maupun yang ke Jogja gitu. Yang unik itu pada saat kami mudik ke Lampung, sesuatu hal yang nggak bisa diprediksi adalah kapal. Karena nyebrang kan. Ada Nyebrang. nyebrangnya. Meskipun sekarang ada kapal yang ekspres maupun kapal yang biasa, ya kita udah prepare nih persiapan. Maksudnya perjalanan udah cukup lelah dan sebagainya di rest areanya Astra itu beberapa kita sudah bisa istirahat di sana. Tapi begitu kita masuk ke pelabuhan gitu ya, ternyata tiket yang kita beli mesti nunggu di sana. Karena tiba-tiba ada kapal yang rusak. Kan kita nggak bisa maksain, kenapa sih kapal rusaknya sekarang gitu? Prediksi lah ya. Itu kan akhirnya apa? Better bisa 3 jam 4 jam kita nunggu di sana. Dengan kondisi sudah di area parkir dan kita nggak bisa turun kemana-mana. Itu unik banget tuh. Terus kemudian ada akhirnya apa? Delay satu kapal. Delay satu kapal itu bisa makan 4 jam 5 jam. Ya, 4 jam sampai 5 jam kita nggak bisa turun. Nungguin kapal itu datang. Di dalam mobil. Di dalam mobil. Karena kan di sana infrastrukturnya sekarang terbatas ya. Artinya tiba-tiba kita mau ke mall istirahat, tiba-tiba jalanan sudah dibuka lagi. Iya. Kan begitu. Nggak bisa Nggak bisa ditinggalin. Terus kalau yang kapal yang reguler itu kan banyak barang-barang truk-truk sembako tuh. Yang barang mereka bawa bahan pokok yang nggak bisa ditunda tuh keberangkatannya. Oh, iya. Sementara ada barang truk-truk yang membawa alat berat, truk-truk yang tidak membawa sembako, mereka tertahan di pelabuhan. Jadi numpuk dari itu. Jadi macet. Jadi macet di sana. Dan otomatis kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ke rest area juga nggak mungkin, mau keluar dari pelabuhan juga nggak bisa. Gitu. Akhirnya banyak delay di sana. Itu sampai waktu itu anak saya masih usia berapa ya? 1 tahun tuh. Ya, baru bayi juga ya. Baru bayi tuh. Ya Allah segininya gitu ya. Demi mudik Dan sebagainya. Itu kan kita bisa lihat. Ya, kalau ke Jogja kan agak lebih aman lah. Karena meskipun kadang-kadang kita banyak ngantuknya tuh di Tol Cipali. Karena jalannya lurus, jalannya enak gitu ya. Suasana juga nyaman, sejuk gitu kan ya. Nah, kita masih banyak rest area di sana. Tapi kalau udah ke Lampung gitu ya, kapan tidak bisa kita prediksi. Meskipun secara tiket kita bisa prediksi kapan kita bisa beli. Karena di sana kadang-kadang mobil itu dulu-duluan tuh. Jadi main serobot-serobot tuh, zut. Nah itu kalau emosinya ke bawah tuh pasti ya udah tabrak. Gitu. Itu tuh hal yang bahaya, yang itu unik banget tuh kami alami tuh. Nggak bisa dilupain ya. Nggak bisa dilupain sampai inget gitu. Ya Allah, foto gitu. Masih. Karena persiapan aja masih ada. Persiapan ada aja. Pokoknya kita udah siapin rest area kita berhenti di mana. Nanti karena ibu sudah dalam tanda kutip perlu treatment gitu kan ya. Tiba-tiba ini di dalam mobil ya nggak bisa kemana-mana gitu. Dan kondisi kalau AC nyala terus kan tiba-tiba alhamdulillah sih waktu itu kita udah prepare ya. Bensinnya masih aman lah. Cuman kalau untuk ke kamar mandi kan agak jauh tuh dari parkiran menuju ke toilet yang terdekat kan agak jauh. Sementara ibu mesti kita treatment, harus kita papang mereka untuk bisa sampai ke toilet. Itu tuh memang unik. Wah sudah begininya ya kadang-kadang mikirin gitu. Lebih unik gitu. Nah tadi ngomongin kebiasaan tadi nyusul-nyusulan mobil, pada saat dan sebagainya. Menurut Om sendiri apa sih kebiasaan masyarakat Indonesia nih yang mungkin bisa diperbaiki sebenarnya untuk kita lebih selamat dalam berkendara saat mudik? Iya, yang pasti sih sabar. Kayak mobil itu sabar. Mau ngapain sih kita buru-buru? Terus nyampe juga sama. Gitu ya kalau kita bilang, kenapa sih pengen buru-buru cepet-cepet? Iya kita biar bisa istirahat di sana. Anggapan itu cuma sebatas ilusi lah. Karena nggak mungkin juga kita di sana bisa istirahat gitu. Karena di sana juga pasti ditungguin dengan berbagai macam acara gitu. Karena kan kebiasaan orang
suka mendahului atau apa, itu kan biasanya emosi gitu. Nyalip sana, nyalip sini, jadi kata keren gitu ya. Enggak lah, sabar aja naik mobil. Road trip itu dinikmatin, bukan untuk dicepetin gitu. Gitu. Kebiasaannya itu salah satunya sabar. Sabar, pokoknya sabar. Dan Semarang gitu ya, sabar. Kalau mau buru-buru naik pesawat gitu. Iya. Nikmatin aja ya. Kalau mau buru-buru lagi gitu ya, naik kereta yang berangkat jam 11 malam gitu ya, sampai stasiun Poncol setengah 7 pagi gitu ya. Pasti itu kalau makan gitu. Ya udah sabar aja. Gitu. Oke. Nah, biasanya tuh juga ada hal-hal yang menyebabkan kecelakaan. Itu salah satunya adalah mengantuk nih Om. Betul. Itu kita biasa common dengan istilah microsleep ya. Microsleep. Nah, itu Betul. seperti apa sih Om, dan cara antisipasi itu gimana? Iya, antisipasinya satu, nggak ada lain, nggak ada bukan. Kita harus berhenti dan tidur. Jadi cara microsleep. Jadi harus tidur. Harus Ya, tidur. dipaksa ya. Bener-bener Berapa harus lama berhenti. ya kalau tidur cukup lah misalnya. Iya cukup lah 1-2 jam lah untuk memberikan energi. Karena biasanya kalau bisa kan kalau dalam peraturan itu ada 2 jam mengendara, 15 menit istirahat. 2 jam mengendara, 2 jam nyetir, 15 menit untuk istirahat. Oke. Atau kalau dulu kan masih 4 jam terus setengah jam gitu ya. Oh. Kalau sekarang tuh peraturannya khusus untuk yang bawa mobil, bis-bis dan sebagainya gitu kan, sebegitu. Tapi kalau mobil kita bisa sedikit custom lah dari kondisi perjalanan. Kalau udah microsleep, kalau udah tidak terlalu capek, obatnya cuma satu, pinggirin ke rest area, tidur. Nggak ada lain, nggak ada bukan. Karena saya pernah mengalami hal yang seperti ini waktu perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda. Kami paksakan untuk bisa pulang ke rumah demi bisa tidur sama anak sama istri gitu ya, karena mereka sudah nunggu kita yang udah beberapa hari di Balikpapan gitu ya, paksakan untuk pulang meskipun saya beberapa kali sudah beristirahat tuh di rest area. Kalau di perjalanan Balikpapan Samarinda kan ada satu tol ya. Tol itu ada rest area di kilometer 13, sementara tol area itu di kilometer 50. Di tol 50 kita juga udah mulai istirahat di sana. Kita coba tidur dulu sebentar di sana, kemudian kita lanjutin perjalanan. Itu juga nggak berhasil juga gitu. Karena rasa tadi pengen buru-buru cepet nyampe. Karena pengen buru-buru cepet nyampe, buru-buru pengen ketemu sama anak istri, sama keluarga gitu ya. Akhirnya kita paksain untuk jalan. Yang terjadi apa? Mobilnya bawa miring-miring, ini udah keluar dari itu, akhirnya ada orang yang terus kemudian sepertinya dia sudah belajar defensive driving. Maka dia melakukan klakson kencang 3 kali. Bing. Akhirnya kita bangun, adrenalin kita jalan, udah nggak ngantuk dan sebagainya. Kalau dulu saya punya metode ini, power sleep supaya bisa tetap nyetir adalah kaki itu disiram pakai air dingin, ataupun air es gitu ya. Kalau dulu tradisional banget dulu itu yang dilakukan. Kalau ngantuk itu dia dilakukan sama supir-supir. Tapi cara itu juga nggak efektif. Lebih baik udah tidur. Karena kalau waktu itu bicara ngobrol-ngobrol, kita kan pakai konsepnya divergen gitu ya, coba memahami empati dulu gitu. Kita coba tanyain gitu, gimana sih caranya biar nggak ngantuk dalam perjalanan? Itu kaki, lepas sendal, lepas sepatu, lepas siram pakai air dingin supaya lu bisa melek. Beberapa kali sih works gitu ya. Tapi kalau udah kebiasaan kayak udah. Iya, pokoknya salah satu caranya adalah lu di rest area, lu cari tempat terdekat gitu ya, tidur. Atau istirahat tidur deh. Kalau bedanya sama power nap, microsleep sama power nap. Iya, kalau bicara power nap itu kadang-kadang kan power kita tuh sakit, kita udah kuat dan sebagainya untuk perjalanan hajar terus gitu ya. Tanpa perlu ada istirahat itu juga bahaya juga. Karena kadang-kadang kita tuh punya apa? Istilahnya punya ini, gua kuat kok, gua masih kuat kok, gua masih sehat kok, seger gitu, nggak bisa gitu. Tetap harus ada jam istirahatnya. Yang jeda tadi, jangan dipaksakan. Udah belum mengantuk tapi tetap istirahat. Kita nggak tahu tiba-tiba ngantuk itu kan datangnya tiba-tiba. Iya, betul. Belum lagi kalau teman sebelah atau teman-teman kalau keluarga kita semuanya tidur. Iya, Kan kita diajak ngobrol. Ada yang reminder. Terus mau ngambil snack tiba-tiba snacknya nggak jauh. Mau minum kopi, dia minum sama istri. Ngopi terus katanya. Air putih banyakin gitu. Nah, minuman berenergi kasihan, sayang ginjal ya dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang terus kemudian nggak sehat gitu. Tetaplah perjalanan itu dilakukan dengan satu sabar, yang kedua ya perjalanannya benar-benar diatur sedemikian rupa. Kan kita mau silaturahmi, mau mudik itu kan dengan kondisi semuanya baik-baik saja.
bercanda, bersenda gurau, bertemu dengan keluarga besar. Iya. Itu kan sesuatu hal yang euforianya mesti harus kita tingkatkan di sana gitu. Jangan sampai gara-gara perjalanan semua itu nggak terjadi di sana. Gitu. Nah, tadi kan ngomongin budget. Ya. Kita nyetir sendiri. Ya. Kalau misalnya kita, contohnya misalnya saya nggak mau kendaraan nih, Ya. naik kendaraan umum, Ya. mobil di rumah tuh, Betul. misalnya mudik seminggu. Ya. Itu apa yang harus kita lakuin sih Om untuk menjaga mobil kita tetap aman di rumah dan juga nggak rusak atau sendiri? Ya. Pertama itu kalau dari segi kita masih punya garasi dulu, karena ada undang-undangnya tuh. Mobil kalau nggak ditaruh di garasi kena undang-undang tuh. Iya. Kan ada tuh, ya. Iya. Yang bikin ramai orang gitu kan, ya punya mobil nggak punya garasi gitu, itu bahaya tuh, ya kan? Yang kedua perlu kita lakukan pembersihan dulu tuh terhadap mobil kita. Kalau bisa di dalam itu dibersihkan dulu, masuk salon dulu dah, masuk salon. Fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya barang-barang di dalam bekas-bekas makanan ataupun barang-barang yang lain itu tidak menimbulkan bau, karena kan suhu itu kan makin lama makin lembab kan di dalam mobil itu. Itu semua tuh harus beresin dulu tuh, dirapikan dulu semuanya. Kalau bisa masuk salon di Kalau ditinggalin harus dicuci. harus itu, karena baik dari segi interior maupun segi eksterior. Terus kemudian yang kedua, antisipasi rumah kita banjir apa enggak. Terus kemudian kalau misalkan banjir, kita antisipasi tuh, entah taruh apa kek, entah taruh apa dongkrak kek, empat-empatnya kita dongkrak supaya posisi mobil kita agak naik dan sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah kalau misalkan mobil kita itu kan kita takut ada tikus ya. Iya, itu ada. Itu ada triknya tuh. Ambil satu nampan gitu ya, Iya. diisi kapur barus, ditaruh di bawah mesin, di bawah mesin. Karena aroma dari kapur barus itu gitu ya, itu bisa menyebabkan tikus itu aromanya menyengat, mereka akan turun. Jadi kan kadang-kadang itu kita ketakutan di situ. Iya, tuh. gigitin kabel apa segala macam per seminggu tuh, sesuatu hal yang lama ya. Terus kemudian kalau dulu ya, mobil-mobil dulu itu kan ada yang kakinya suka dilepas tuh. Iya, Dicopotin gitu. Kalau sekarang kan ada tuh beberapa hal yang terus kemudian akhirnya nggak perlu dicopot. Ada lagi orang mempersiapkan dirinya itu pakai charger yang charger aki yang sekarang itu kalau kita charger kalau udah penuh dia akan mati sendiri. Kan karena kan nggak dipanasin kan di situ kan. Buat aki kering dan sebagainya. Terus kemudian oli. Kalau olinya masih bagus itu dilihat dulu. Kalau olinya sudah misalkan dia lengket atau apa sludge dan sebagainya, itu harus diganti olinya. Karena nanti dia pistonnya begitu seminggu mau dipakai lagi, dia nggak lengket tuh di situ. Jadi setelah pulang kita cek lagi Om ya. Iya, tadi sebelum berangkat kita siapin tuh. Ini olinya masih bagus nggak? Olinya masih encer apa nggak? Itu perlu dicek tuh. Kalau misalkan masih bagus ya nggak perlu dia apa-apain. Taruh saja. Tapi kalau olinya udah mulai lengket, dia penuh dan sebagainya, itu segera harus diganti. Karena di seminggu itu pistonnya agak susah nanti untuk menggerakkan. Yang berikutnya adalah pada saat handbrake rem tangan. Mobil sampai dicuci, terus kita rem tangan dalam waktu seminggu, itu bisa lengket. Kita membahayakan tuh mobil kita tuh. Jadi baiknya bagaimana? Setelah kita cuci rapi, bersih semuanya, tidak ada sisa makanan, kita ada siapin kapur barus di dalamnya untuk supaya tikus tidak naik ke bagian mesin atas gitu ya. Itu salah satunya handbrake. Handbrake itu jangan dipasang. Kalau perlu dimasukin gigi satu gitu ya, terus diganjel. Karena kalau ditinggal selama seminggu itu handbrake itu bisa bahaya. Handbrake itu bisa bahaya. Jadi itu beberapa tips yang bisa kita lakukan di sana. Kalau terus terakhir kalau misalkan ada keluarga yang kita percaya, balik lagi kan. Kalau misalkan kita titipin gitu ya, tolong dong dipanasin. Tapi pertanyaannya, apakah iya dipanasin? Apakah mungkin nggak dipakai untuk jalan-jalan gitu ya? Tergantung kita percaya mobil itu ke siapa. Jadi nggak tenang pikiran ya. Jadi pikir nggak tenang. Dan terakhir kalau ada CCTV, ya itu buat pasang. Kita bisa cek dan sebagainya. Jangan lupa juga barang-barang yang ada di rumah yang berharga itu perlu ditaruh di tempat-tempat yang ini, karena kan banyak rumah kosong terus kemudian terjadi kematian. Itulah perlunya kenapa kita kenal tetangga, kenal Pak RT, kenal Pak RW, kenal keamanan, bisa dititipin. Kalau bahasanya orang community development tuh lakukan social mapping yang paling gampang deh. Itu makanya bergaul biar kenal sama tetangga. Sekarang kan mudik juga nih Om, banyak nih orang-orang yang ya udah besok mudik, hari ini packingnya. Biasanya apa sih yang harusnya
kita persiapkan mungkin dari mobil kita dulu Ya. untuk kita pakai perjalanan mudik. Ya. Apa yang harus bisa? Pertama kita siapin dulu timeline. Kapan kita mau mudik, kapan kita mau berangkat dan sebagainya. Pertama pengaturan terhadap barang-barang yang kita bawa, jangan lebih dari kapasitas. Yang kedua cek mobil, mesti bawa kita ke bengkel untuk memastikan bahwa mobil kita Kan bengkel suka penuh ya? Makanya bengkel itu suka penuh. Kalau perlu sebelum puasa udah ke bengkel tuh untuk bisa dilakukan proses pengecekan. Kan biasanya orang ada yang pekerjaan naik mobil setiap hari, ada orang yang kemudian mobilnya itu memang nggak pernah dipakai kecuali untuk hal tertentu. Makanya banyak di Asal sendiri punya perusahaan untuk hal tersebut gitu ya. Nyewain mobil lah, daripada lu pusing-pusing nyewa aja gitu. Itu tuh yang perlu dipersiapkan. Oke. Nah, kalau misalkan kita lagi mudik kayak gitu, nggak bisa dipungkirin lah, kita pasti ada rasa bosan ya, Om. Pasti. Nah, itu gimana ya? Kalau kita bosan kayak gitu, mengantisipasinya itu gimana? Soalnya kan sering banget nih, mudik itu tuh macet dikit, bosen, terus ya udah jadi emosinya tuh terganggu kan? Terganggu betul. Yang pertama kita harus atur dulu mindsetnya kita. Mudik itu bertemu dengan keluarga besar, bersilaturahmi dengan mereka. Jadi mudik itu adalah sesuatu hal yang kita bisa membawa kebahagiaan. Yang selalu diingat adalah kita mudik itu untuk ketemu dengan keluarga. Rasa bosan itu pasti akan hilang. Karena kita lakukan hal tersebut. Kita kan mau jalan-jalan. Kadang-kadang mindsetnya orang yang terus kemudian pengen buruan deh ke sini. Kita ada rasa untuk memamerkan sesuatu gitu kan. Kadang-kadang tujuan akhir kita itu nggak ketemu tuh. Mau kemana ujungnya? Yang terakhir kita selalu ingat sama Tuhan kita bahwa segala sesuatunya itu pasti sudah diatur kan begitu kan ya. Yang kita bisa lakukan adalah untuk berikhtiar. Yang kita lakukan adalah balik ke mindset tadi bahwa kita mudik untuk ketemu dengan keluarga besar. Kebosanan itu pasti akan hilang dengan sendirinya itu. Terus biasanya ada orang yang bosan dia menyetel lagu musik. Ada juga orang yang menyetel kalau yang muslim setel murotal gitu ya karena suasananya masih Ramadan gitu ya, nambahin pahala daripada dia emosi. Pengalihan isu gitu. Kadang-kadang ada istrinya lagi pas dapat gitu ya, dia makan seenaknya terus kita nyetir gitu kan. Ini bilangnya ini godaan. Sabar. Itu sabar. Nah, Om, tadi kan cerita nih, Om mudik ke Lampung bawa orang tua sama anak juga usia ini. Nah, biasanya apa aja sih Om yang bisa kita lakukan untuk memastikan keselamatan penumpang, terutama untuk kayak tadi yang khusus misalnya ada ibu kita, atau anak kita gitu. Betul. Ya, persiapin biasanya kalau laki itu kan lebih sederhana ya. Maksudnya sederhana itu sasetnya itu lebih cepat. Kayak kalau sekarang kan ada di TikTok itu kan kayak gitu ya buruan kita mau kondangan gitu ya sabar gitu ya tiba-tiba 5 menit beres gitu kan. Nah biasanya kita lakukan itu yang kita bawa tuh siapa? Ibu, kita masih tahu kondisi ibu tuh kayak apa. Oh ibu tuh sering ke kamar mandi misalkan gitu. Terus kalau kita mau kamar mandi nanti kita mau berhenti di rest area mana. Terus kemudian kalau nggak ada rest area ada nggak di situ toko-toko swalayan minimarket. Kalau nggak lewat tol, itu kan bisa kita lakukan resto-resto dan sebagainya. Terus anak kita nanti kita bisa tahu nih anak kita itu biasanya kalau di jam segini dia mesti ganti pampers atau enggak, mesti ganti pembalut atau enggak dan sebagainya. Kalau istri kita dalam kondisi dia lagi head gitu ya, kita perlu tahu juga emosi dia kan nggak stabil. Kita tahu lah wanita kalau PMS kan nggak stabil luar biasa gitu kan. Sangat mengerti wanita. Jadi di dalam kendaraan itu perempuannya ada 4 gitu ya, lakinya 1 saya doang gitu ya. harus mengikuti ritmenya gitu dan nah itu yang kita persiapin. Dan kalau kita mau berhenti kayak tadi case tadi itu yang kita ketinggalan ada satu kapal tidak beroperasi gitu ya, kita bisa cek tuh saya bisa turun dulu tuh mana toilet yang cari terdekat, mana ya ayah mau lihat dulu keluar melihat satu kondisi seperti apa. Dan ini masalahnya macet ini kenapa? Karena saya mengantisipasi daripada orang tua saya dan begitu. Lihat toilet terdekat yang mana, ini gimana, terus ini bisa membutuhkan waktu berapa lama lagi. Terus kita kan bisa cek kapal-kapal itu melalui aplikasi. Kan ada aplikasi shipnya tuh, kita bisa lihat kapalnya udah sampai mana dan sebagai antisipasi gitu. Itu mesti kita siapin tuh. Jadi maksudnya banyakin literasi gitu lah istilahnya. Siapkan baca ya. Banyakin baca. Iya.
Terus kalau ada perlengkapan darurat nih Om kayak gitu tuh kira-kira apa aja nih yang perlu dipersiapkan gitu? Apa yang harus dibawa gitu kan? Takutnya fokusnya itu tadi banyakkan baju, oleh-oleh gitu kan. Terus jadi lupa nih perlengkapan yang sebenarnya aman buat berkendara di jalan. Betul. Jadi di dalam mobil itu kita mesti tahu ada yang namanya alat dongkrak, itu pasti lah. Dongkrak sama ngecek ban ini tekanan ban sama ban cadangan. Itu penting. Kadang-kadang ban cadangan tuh disepelekan kan. Berangkat ternyata ban cadangan kempes. Berangkat ban cadangan yang kempes atau udah botak gitu ya. Sementara waktu udah mepet. Itulah pentingnya kita punya timeline itu, memeriksa satu mobil dan sebagainya. Yang kedua, alat P3K, biasakan ibu butuh obatnya apa biasanya. Terus kemudian anak-anak itu biasanya minyak kayu putih atau minyak telon dan sebagainya. Minyak-minyak yang mereka untuk hangatkan. Istri itu biasanya seperti apa. Itu perlu kita lakukan tuh identifikasinya itu di awal tuh. Terus kemudian alat pemadam kebakaran, karena aparat kecil itu di mobil. Aparat mobil. Karena saya pernah kejadian suatu ketika di Samarinda, itu pulang dari meeting, mobil kebakar di depan. Jadi tiba-tiba saya lagi jalan, ada orang ngetok di belakang gitu ya, Pak, kebakaran, mobilnya kebakar. Begitu yang pertama jangan panik tuh. Saya lihat kebakar, saya tahu ada apar di belakang, saya buka aparnya, saya semprot. Terus kemudian langsung mati gitu. Itu tuh penting banget hal-hal antisipasi hal tersebut. Itulah yang dinamakan defensive driving. Kita mesti tahu tuh kondisi-kondisi yang kita bawa dan sebagainya. Hal-hal yang begitulah yang harus ada di dalam, wajib ada di dalam kendaraan kita. Gitu. Diingat-ingat gitu ya. Bawa perlengkapan, jangan bawa kue semua. Cemilan semua. Om, kalau tadi udah persiapan, kita udah persiapan apa bengkel dulu, kita bawa alat-alat penting di mobil. Nah, kalau asuransi nih Om, itu penting nggak sih Om? Walaupun kita tadi udah prepare segala ya. Betul. Asuransi kendaraan itu penting nggak sih sebelum kita mudik ataupun sebelum kita ninggalin mobil kita dulu? Iya, asuransi adalah salah satu bentuk ikhtiar ya, untuk bagaimana kita melakukan satu hal terkait dengan asetnya kita dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini juga perlu dilakukan proses dilihat dulu itu. Kita harus pahami terkait dengan polisnya dan sebagainya. Itu untuk salah satu ikhtiar kita untuk meninggalkan itu semua. Itu penting sih buat saya dan sebagainya. Berarti harus punya asuransi juga ya Om ya. Soalnya kita sebelum mudik jangan lupa pakai garda oto nih Rika. Kenapa tuh? Kenapa kita harus pakai garda oto nih Rika? Nah, soalnya untuk kendaraan darurat nih ya saat mudik, untuk pelanggan garda oto ya tepatnya, itu tuh bisa menghubungi kontak center Garda Akses di 1500112 itu untuk mendapatkan layanan garda siaga yang siap 24 jam. 7 hari seminggu. Iya. Jadi perjalanan tetap aman dan nyaman dengan asuransi. Aman jalan. Jadi kalau ada apa-apa di jalan nggak bisa ganti ban, kita telepon garda siaga. Itu salah satunya rencanakan perjalanan. Jadi biar bisa ketahuan tuh. Darurat. 5 nomor darurat gitu ya. Itu yang penting, itu wajib itu. Oke. Nah, terima kasih nih Om Ridwan atas kehadirannya. Sukses terus lancar juga proyek-proyek ya ABL-nya di tahun 2024 ini. Nah, itu tadi ya sesi ngobrol-ngobrol kita dengan Om Ridwan, itu tentunya sangat bermanfaat, banyak hal-hal baru juga nih yang kita tahu ya. Pastinya juga bermanfaat ya buat teman-teman semua yang nantinya ingin melakukan perjalanan mudik road trip di tahun ini. Nah, jangan lupa juga untuk selalu always drive safely sesuai campaign dari Garda Oto Om. Dan kalau gitu saya Fahrizal dan rekan saya Rika. Kami pamit, sampai bertemu lagi di Otomotox by Garda Oto selanjutnya. Salam peace of mind. Dadah.